Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Umar Wanto dengan NIM 2023-11298. Dimana pada video ini saya ingin membahas mengenai tugas akhir saya pada praktikum microcontroller. Dimana pada praktikum microcontroller saya berada di kelas C dengan kelompok C4. Pada tugas akhir saya ini saya membuat pengendalian sistem palang pintu otomatis dengan menggunakan Arduino. Bagaimana sih cara kerja dari tugas akhir saya ini? Tonton sampai habis video saya ini. Selamat menonton. Terima kasih teman-teman. Adapun alat yang digunakan pada tugas akhir saya ini, dimana yang pertama adalah Arduino. Di mana Arduino ini sebagai pusat kendali sistem untuk mengatur sensor, LED, buzzer, dan servo. Kemudian terdapat sensor ultrasonik HCSR04 di mana mendeteksi jarak objek di depan palang otomatis. Kemudian terdapat LED merah dan hijau di mana merupakan indikator status palang, merah tertutup dan hijau terbuka. Dan kemudian terdapat buzzer di mana buzzer ini untuk mengeluarkan bunyi saat palang terbuka sebagai tanda peringatan. Kemudian terdapat servo motor, di mana servo motor ini menggerakkan palang agar bisa membuka dan menutup otomatis. Kemudian terdapat breadboard, di mana breadboard ini merupakan tempat untuk menyusun dan menghubungkan komponen tanpa memerlukan ataupun tanpa disolder. Kemudian terdapat kabel jumper, di mana kabel jumper ini untuk menghubungkan antara komponen dan pin Arduino agar arus listrik serta sinyal dapat mengalir dengan baik. Dan yang terakhir terdapat resistor 220 ohm yang dimana digunakan untuk pembatas arus untuk buzzer dan juga LED agar komponen-komponen tersebut dapat bekerja dengan baik dan tidak mengalami kerusakan. Oke, sekian komponen yang kami gunakan. Saya lanjutkan di rangkaian alat pada tugas akhir saya. Pengenalan dari komponen-komponen yang kita gunakan untuk tugas akhir ini. Selanjutnya kita akan merangkai dari rangkaian ini, dari rangkaian tugas akhir ini maksud saya. Dimana yang pertama teman-teman perlu dimulai dari step kita ke pemasangan LED dulu di breadboard ini. Nah, dimana untuk yang katoda atau kaki yang pendek pada LED kita hubungkan ke negatif, dan anoda atau kaki yang panjang itu kita hubungkan ke positif. Oke. Begitu pun yang hijau. Nah, selanjutnya kita mulai dengan resistor nih teman-teman. Oke. Nah, setelah dihubungkan, kita kemudian memasang buzzer teman-teman, di mana kaki yang panjang pada buzzer ini itu untuk positif dan kaki yang pendek untuk negatif. Kemudian kita hubungkan resistornya juga teman-teman. Nah, sudah. Jika sudah teman-teman, kemudian kita hubungkan dari breadboard ini ke Arduino, dimana untuk lampu merah itu untuk pin 12. Oke, untuk lampu hijau ini untuk pin 11. Dan kemudian untuk buzzer ini untuk pin 10. Nah, selanjutnya kita memasang dari si sensor ultrasoniknya, dimana sensor ultrasonik sini terdapat pin-pin. Yang pertama ada ground, echo, triac, dan VCC, dimana kita pasang sesuai dengan yang ada di program. Dimana untuk ground ini kita pasang di negatif teman-teman, sesuai. Oke. Nah, kemudian untuk VCC teman-teman kita pasang di positif. Kemudian untuk VCC ini teman-teman kita pasang di positif. Sip. Nah, kemudian untuk si echo nih teman-teman, echo ini dipasang di pin 8 teman-teman yang ada pada digital. Oke, sip. Nah, kemudian untuk
yang teriak teman-teman, itu kita hubungkan di pin 9. Oke, pada pin digital PWM. Nah, selanjutnya kita menghubungkan si motor servo ini teman-teman ke Arduino teman-teman. Dimana untuk yang tengah ini merupakan VCC teman-teman. Dimana teman-teman bisa langsung hubungkan ke positif. Oke. Untuk yang sebelah kanan ini merupakan negatif. Dimana teman-teman bisa negatif ataupun ground. Dimana teman-teman bisa hubungkan ke pin negatif. Nah, kemudian untuk yang sebelah kiri ini teman-teman, ini merupakan pin suatu pin yang dimana dihubungkan di pin digital PWM sesuai dengan yang kita programkan, dimana di Arduino IDE kita programkan dimana servo ini diprogramkan di pin 3 untuk pin outputnya 1, 2, 3. Nah, di sini teman-teman sesuai dengan program ya teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya karena kita terdapat positif dan negatif, maka untuk bagian positif ini kita hubungkan ke poin VCC teman-teman. Untuk bagian negatifnya, teman-teman bisa hubungkan ke ground. Dan yang terakhir teman-teman, untuk karena di sini kita berbeda pada breadboard yang dimana ada negatif dan positif dan negatif di sebelah kanan dan di sebelah kiri yang tidak terhubung, maka kita hubungkan terlebih dahulu teman-teman dengan cara menjumpernya. Oke, nah jika dirasa semuanya sudah selesai, oke, kemudian teman-teman bisa mencoba berjalan sesuai yang diinginkan teman-teman semuanya. Oke, cukup sekian dari sesi rangkaian. Kita lanjutkan di pembahasan mengenai program dan cara kerja rangkaian. Terima kasih. Oke, baik, setelah kita mempelajari mengenai komponen dan alat apa yang digunakan pada program tugas akhir saya ini, dan juga merangkai dari rangkaian dari tugas akhir saya ini, yaitu kepala pintu otomatis dengan menggunakan Arduino seperti ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita memprogram dari kepala Arduino ini agar dapat bekerja dengan baik sesuai dengan sensor yang kita gunakan, juga menggunakan komponen lain yaitu seperti motor servo ataupun servo. Oke, nah selanjutnya pada baris pertama saya langsung saja akan membahas mengenai pemrograman ini, dimana pada baris pertama yang artinya terdapat include servo titik yang artinya memanggil library servo untuk mengontrol motor servo, dimana kita menggunakan motor servo sebelumnya kan. Bahkan oleh karena itu kita harus memanggil dari library servo ini karena kita menggunakan motor servo. Oke, selanjutnya terdapat pendeklarasian dan variabel, dimana terdapat int trig pin sama dengan 9, int echo pin sama dengan 8, led merah sama dengan 12, dan led hijau sama dengan 11, dan buzzer sama dengan 10. Dimana int ini merupakan tipe data yang digunakan untuk mendeklarasikan suatu variabel yang nantinya akan dihubungkan pada pin yang ada pada Arduino, dimana kita berfokus pada trig pin dan juga echo pin, dimana trig pin itu merupakan salah satu kaki pin pada sensor ultrasonik yang digunakan untuk memancarkan suatu gelombang yang dimana nantinya akan diterima oleh echo pin. Nah, dimana trig pin ini pada Arduino itu ditempatkan pada pin 9 dan echo pin pada Arduino ini ditempatkan pada pin 8. Kemudian untuk led merah dan led hijau dan led buzzer ini merupakan suatu pendeklarasian variabel untuk menghidupkan dari led merah, led hijau, dan juga yang terakhir itu buzzer, dimana ini digunakan untuk menghidupkan si buzzer agar dapat berbunyi ketika suatu kondisinya telah terpenuhi. Nah, lanjut. Kemudian terdapat kepala servo. Servo ini digunakan untuk membuat objek servo bernama palang pada program. Nah, kemudian ada long duration, di mana long duration ini merupakan faktor variabel untuk menyimpan suatu pantulan gelombang ultrasonik yang telah dipancarkan sebelumnya, di mana ini menyimpan variabel durasi atau lamanya suatu durasi dari pemancar hingga penerima dari gelombang yang dihasilkan dari sensor ultrasonik untuk mendeteksi suatu barang.
Oke, kemudian ada INT distance, di mana merupakan tipe data INT yang digunakan untuk mendeklarasikan variabel distance, yang dimana untuk menghitung perhitungan jarak dalam bentuk centimeter dalam sensor ultrasonik. Nah, selanjutnya kita masuk ke voice to, maksud saya ini merupakan suatu fungsi yang hanya dijalankan sekali saja. Nah, kemudian di dalamnya itu terdapat pin mode, yang dimana pin mode ini digunakan untuk mendeklarasikan suatu variabel itu dapat berupa input ataupun output. Dimana pertama kita jelasin dulu pin mode, trig pin, output. Dimana seperti teman-teman ketahui bahwa pada sensor ultrasonik itu kan terdapat transmitter dan receiver, di mana terdapat pemancar. Nah, trig pin ini digunakan. Kenapa trig pin ini output? Di mana trig pin ini digunakan untuk memancarkan sinyal gelombang ultrasonik untuk memancarkan ke benda yang dideteksinya nanti. Nah, makanya trig pin ini digunakan sebagai output, di mana untuk mengirimkan sinyal ultrasonik. Nah, kemudian ada echo pin yang digunakan sebagai input. Nah, kenapa echo pin digunakan sebagai input? Nah, echo pin ini dalam sensor ultrasonik itu digunakan sebagai penerima atau receiver, sehingga echo pin ini sebagai input yang menerima sinyal pantulan dari gelombang ultrasonik yang telah diberikan sebelumnya dari transmitter ataupun pemancar. Nah, kemudian LED merah itu sebagai output, seperti biasa, LED hijau sebagai output. Nah, kemudian buzzer ini sebagai output, di mana buzzer ini nantinya akan menyalakan akan memberikan suara nantinya ketika suatu kondisi tertentu. Oke. Di mana kemudian ada palang attach, di mana palang attach ini digunakan untuk menghubungkan servo ke pin digital 3. Kemudian palang write, di mana ini merupakan suatu kondisi yang membaca, di mana kondisi palang itu dalam keadaan tertutup atau berada dalam koordinat ataupun derajat 0 derajat, sehingga palang itu tertutup. Oke. Nah, kemudian ada serial beacon, itu merupakan serial komunikasi ataupun komunikasi serial dengan baud rate itu 9600. Ini dimana ini merupakan suatu standar ketentuan yang digunakan. Oke. Kemudian terdapat wave atau perulangan ataupun fungsi perulangan, di mana terdapat pertama ada digital write, di mana digital write ini teman-teman memastikan di mana digital write ini terdapat digital write ini pertama kita membaca dari pin trig yang dimana dalam keadaan low, dan kemudian dengan delay mikrosecond itu delay sebanyak 2 mikrodetik, dan kemudian terdapat digital write trig high itu kemudian dengan delay mikrosecond yaitu 10 detik, kemudian digital write trig pin low. Nah, saya akan jelaskan dari pin 32 sampai dari baris 32 sampai 36, di mana pertama si trig pin ini atau pemancar ini teman-teman, atau transmitter ini memastikan trigger itu tertrigger itu dalam keadaan low dulu teman-teman sebelum mendeteksi barang. Nah, setelah dengan delay 2 detik, maka si trig pin ini akan dalam keadaan high dan memancarkan si sinyal ultrasonik ini teman-teman. Nah, dalam delay yang minimal 10 detik nih. Maka ini bisa dibilang minimal. Jadi ini bisa berbeda dalam 15 detik ataupun 20 detik. Intinya minimal 10 detik. Nah, setelah mendeteksi apakah ada barang ataupun tidak di depannya, ataupun ada benda atau tidak di depannya, maka digital write ini akan dalam keadaan low teman-teman, atau dalam keadaan mati. Setelah itu terdapat pada baris 39, di mana duration, di mana terdapat pulse in, echo pin, high, di mana pulse in ini digunakan untuk mengukur pantulan dari objek, di mana pulse in ini teman-teman merupakan suatu fungsi yang dimana ini digunakan untuk mengukur objek yang ada di depan dari sensor ultrasonik ini, di mana nantinya ketika echo pin ini terdapat benda, maka si gelombang ini akan dipantulkan lagi ke echo pin ataupun ke receiver, sehingga receiver akan dalam keadaan high jika menerima gelombang pantulan tersebut teman-teman. Maka dari situ nantinya di sini akan muncul duration dari gelombang tersebut teman-teman, di mana duration ini dari pemancar ataupun transmitter kemudian dipantulkan di benda dan kemudian akan kembali ke receiver ataupun ke pin echo pin. Sampai sini bisa dipahami. Dan kemudian terdapat distance, di mana distance itu mengukur
mengukur jarak, di mana digunakan untuk mengukur jarak dalam konversi waktu menjadi jarak, di mana distance ini memiliki rumus duration dikali 0,034 dibagi 2, di mana 0,0,034 ini teman-teman merupakan suatu kecepatan suara dalam satuan cm per mikrosecond teman-teman. Dan kemudian kenapa dibagi 2? Karena kita kan bekerja kan sensor ultrasonik ini bekerja dari receive, dari pemancar hingga penerima. Nah, sehingga dalam rumusnya ini dibagi 2 teman-teman. Nah, kemudian setelah jika suatu sensor ultrasonik tersebut mendeteksi suatu benda di depannya sesuai dengan jaraknya, maka serial print akan mencetak jarak pada serial monitor maksudnya, di mana akan menampilkan jarak, dan kemudian pada serial print akan menampilkan distance ataupun jaraknya teman-teman, dan kemudian pada serial print end akan menampilkan centimeter, di mana jaraknya kan kita menggunakan centimeter. Dan kemudian terdapat serial print waktu duration dalam bentuk microsecond, di mana nanti akan menampilkan pada serial monitor itu waktu dengan durasinya, dan kemudian dengan satuan yang digunakan. Oke, selanjutnya terdapat percambangan teman-teman, di mana nah disinilah yang kita gunakan untuk mengukur jaraknya teman-teman, di mana jika jaraknya itu kurang ataupun sama dengan 50 dan distance itu lebih dari 0, maka kondisi di bawah ini akan dijalankan teman-teman, di mana si palang ini akan membaca dan juga akan bergerak dengan derajat 90 derajat hingga naik ke atas nanti teman-teman, sehingga dari palang yang tadinya tertutup atau 0 derajat maka akan naik ke atas setinggi sebesar 90 derajat. Oke, dan kemudian terdapat digital wave, di mana ketika LED hijau, ketika percambangan ini benar ataupun terpenuhi, maka yang menyala adalah lampu hijau, dan sedangkan lampu merah akan tidak menyala. Sedangkan buzzer akan aktif dengan frekuensi yaitu 1000 per teman-teman. Kemudian dengan delay 1000 ataupun 1 second, di mana nanti buzzer tersebut teman-teman akan hidup dan mati dengan delay 1 second. Oke, di mana untuk menghidupkan buzzer itu dengan fungsi on teman-teman, dan untuk menonaktifkan buzzer itu dengan fungsi mute on, di mana buzzer ini akan aktif selama 1 second dan akan mati selama 0,8 second. Oke, nah tadi kan ketika kondisinya terpenuhi. Nah, jika kondisinya tidak terpenuhi teman-teman, maka palang red akan membaca tetap 0 derajat teman-teman, jika tidak ada objek yang ada di depannya. Nah, kemudian digital red pada lampu merah akan high, menandakan bahwa LED merah akan menyala, dan kemudian LED hijau akan low, menandakan bahwa LED hijau akan mati. Dan buzzer ini tidak akan hidup teman-teman, ditandai oleh fungsi mode pada buzzer, di mana buzzer tidak akan bunyi. Dan selanjutnya dari perulangan ini terdapat delay sebesar 0,02 second teman-teman, di mana delay ini untuk menjaga kestabilan sistem sebelum pembacaan ulang dari perulangan yang ada di program teman-teman, agar lebih lancar. Nah, kemudian jika teman-teman sudah merangkainya, maka teman-teman sekarang hanya perlu menjalankannya kembali dari aplikasi Arduino IDE, di mana teman-teman pertama masuk ke COM, masuk dengan port yang terhubung. Misalnya di sini saya di COM 13. Nah, kemudian teman-teman pencet saja, dan kemudian teman-teman pastikan apakah program ini berjalan dengan baik dengan menu verify ini. Nah, jika sudah teman-teman, kemudian teman-teman tinggal upload saja teman-teman. Oke, nah jika sudah berhasil, kemudian teman-teman bisa coba seperti yang saya tampilkan seperti ini teman-teman, di mana nantinya ketika tidak ada objek dengan jarak 50 cm teman-teman, seperti ini teman-teman, seperti pada kode ini, kurang dari 50 cm dan lebih dari 0 cm, maka
program tersebut tidak akan aktif teman-teman. Lampu merah akan menyala yang menandakan bahwa si sensor ultrasonik itu tidak mendeteksi suatu objek yang sesuai dengan kriteria dari program yang telah ditentukan sebelumnya teman-teman. Nah, selanjutnya ketika sudah terdapat objek yang dimana dalam rentang kurang dari 50 cm dan lebih dari 0 cm, maka sensor ultrasonik tersebut akan membaca dan kemudian akan mengaktifkan si servo, dan servo tersebut akan bergerak 90 derajat seperti yang ada di samping saya ini teman-teman. Ketika tangan saya teman-teman melewati terdeteksi dari sensor ultrasoniknya, maka motor servo akan otomatis langsung mendeteksi tangan saya teman-teman, dan kemudian akan langsung untuk teman-teman motor servo tersebut akan langsung terbuka palangnya. Nah, begitupun cara kerja dari palang pintu otomatis yang saya buat pada program akhir saya ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun kurangnya dalam penyampaian. Terima kasih. Akhir kata wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.